Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 272-274 Kartu-kartu tersembunyi Baritian. Dari aula pertemuan Blacklight Bar, terdengar suara gemuruh yang dalam dan marah, diikuti oleh suara cangkir teh yang pecah. Kevin Ye, dasar bajingan kecil, kau sudah keterlaluan. Wajah serigala tiga sisi, Baritian, pucat pasi saat dia duduk di kursi Grandmaster kulit harimaunya. Dan saat ini, Tugang berdiri di depan Baritian, gemetar ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Sejak pertemuan terakhir mereka dengan Star Moon and Half Mountain Villa, Skywolf Gang telah menderita kerugian besar. Dua Hallmaster terbunuh dalam geng tersebut, dan puluhan saudara yang menjalani hidup dan mati bersama Baritian telah kehilangan nyawa mereka. Pada titik ini, Heavenly Wolf Gang telah memasuki tahap pemulihan. Sementara Tugang dan Tumeng, kedua bersaudara itu, berhasil lolos dari malapetaka. Pada saat yang sama, mereka memasuki eselon atas Heavenly Wolf Gang dan menjadi tangan kanan de facto Baritian. Jelas, Baritian sudah tahu semua yang terjadi di aula lantai pertama Blacklight Bar, kalau tidak dia tidak akan begitu marah. Cynthia Fang, dasar wanita celaka. Jalang, akan ada hari ketika aku, ayahmu, akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membunuhmu. Baritian yang geram memarahi dengan keras sekali lagi, dua mutiara malam di tangannya telah hancur berkeping-keping. Nama Kevin Ye kini telah menjadi tabu di mata Baritian. Seluruh tubuh Baritian menjadi tidak wajar saat mendengar nama ini. Beberapa hari kemudian, Kevin Ye sekali lagi bergerak di rumah Pak Tua, melukai keponakan Baritian, Tian Kui. Sekarang karena utang lama belum dilunasi, Kevin Ye menjadi lebih agresif dan langsung bergegas ke Blacklight Bar, yang merupakan markas besar geng Serigala Surgawi, dan melakukan kontak dengan istri terlarang Baritian, Cynthia Fang. Sebagai seorang sosok, Baritian dapat menanggung apapun kecuali topi hijau di kepalanya ini. Jika Cynthia Fang bukan anggota keluarga Fang, Baritian pasti sudah bergerak melawan Cynthia Fang. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pada saat itu, Baritian sudah kehilangan kepercayaannya pada Cynthia Fang. Di bawah amarahnya, Baritian tiba-tiba berdiri dari kursi berlengan, dan berkata kepada Tugang, segera kumpulkan semua saudara Lin Hai, dan suruh mereka berkumpul di pintu masuk SMP No. 1 Lin Hai. Tanpa kebencian ini, aku tidak akan dipanggil serigala berwajah tiga, Baritian. Tugang terdiam sejenak, lalu berkata dalam hatinya, berkumpul di pintu masuk SMA pertama. Seketika, Tugang begitu takut hingga dia berkeringat dingin. Ketua Sekte, tolong tenangkan amarahmu. Ketua Sekte, tolong tenangkan amarahmu. Kurasa lebih baik mempertimbangkan masalah ini dari perspektif jangka panjang. Jika kita menyerbu sekolah, maka masalah ini akan terlalu serius. Otak Tugang masih relatif jelas tentang tempat seperti apa sekolah menengah itu. Itu adalah institusi penting bagi Lin Hai dan bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Sangat mudah untuk mendapat masalah besar jika menyangkut topik sensitif seperti siswa. Selain itu, orang macam apa siswa sekolah menengah pertama Lin Hai No. 1. Tidak ada kekurangan keluarga dengan Lin Hai yang kuat, tetapi bahkan jika dia mundur 10.000 langkah, dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Kevin Ye malam itu, bahkan jika geng serigala surgawinya sendiri berkumpul bersama, itu tetap tidak akan cukup. Sebenarnya, meskipun Baritian marah, dia tidak akan membuat keputusan yang menipu seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tangguh dan tidak akan pernah kehilangan akal karena amarahnya. Bagaimanapun, saudara-saudaranya sendiri terbunuh, keponakannya dipukuli, dan istrinya dirampok. Jika dia menahan amarahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, bagaimana Tugang dan saudara-saudaranya yang bersamanya akan memperlakukannya sebagai pemimpin sekte? Itu tidak disengaja sejak awal, jadi ketika Tugang menghentikannya, Baritian menyerah. Menghela napas panjang, Baritian sekali lagi duduk di kursi gurunya, dan berpura-pura mencubit dahinya, aku terlalu gegabah tadi, dan memang menyerbu ke sekolah menengah atas No. 1 bukanlah masalah kecil. Kecuali jika benar-benar diperlukan, aku harus berhati-hati. Saat dia berbicara, tatapan Baritian perlahan mulai bergerak ke arah wajah Tugang, memperhatikan ekspresi Tugang dan terus berbicara, Gangzi, bagaimana menurutmu kita harus menghadapi Kevin Ye ini? Aku, Baritian, jelas tidak bisa menelan amarahku yang keji begitu diam. Kita harus mengembalikan warna itu. Mendengar pertanyaan Baritian, hati Tugang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bagaimanapun, ini adalah jalan buntu bagi Kevin Ye.
Mereka tidak bisa melawannya, dan mereka tidak bisa mengusirnya, jadi apa yang bisa mereka lakukan padanya? Jelas, Baritian tidak punya cara yang bagus, itulah sebabnya dia meminta pendapat Tugang. Saat ini, sebagai adik laki-laki Baritian yang terpercaya, Tugang hanya bisa memutar otak dan memikirkan cara agar tidak membiarkan Kevin Ye pergi begitu saja. Pada saat yang sama, dia juga harus memberi Baritian cukup muka. Setelah terdiam beberapa saat, Tugang menyadari sesuatu dan berkata, Master Sekte, karena kekuatan militer kita tidak cukup kuat untuk melawan Kevin Ye itu, mengapa tidak memikirkan hal lain? Hal-hal lain. Baritian terdiam sejenak, dan berkata, ceritakan padaku. Ketua Sekte, fraksi geng Serigala Surgawi kita ini, bagaimanapun juga, berakar dan terjalin di Linhai, dan tidak peduli seberapa kuat Kevin Ye, dia hanyalah seorang diri. Jika Anda ingin berurusan dengan Kevin Ye, Anda mungkin juga memintanya untuk melakukannya. Selama polisi datang mengetuk pintu mereka, memberi Kevin Ye segala jenis kejahatan sudah cukup baginya untuk mendekam di penjara seumur hidupnya. Saya tidak percaya, tetapi apakah Kevin Ye benar-benar mampu melawan mesin nasional? Kata-kata Tugang bijaksana, dan dalam situasi seperti itu, tampaknya itu adalah cara termudah untuk menghemat tenaga. Baritian memikirkan kembali apa yang dikatakan Tugang, dan dalam hatinya dia punya rencananya sendiri. Lagi pula, jika mereka bisa menggunakan polisi untuk menangkap Kevin Ye, Baritian pasti sudah melakukannya. Hanya saja kata-kata Tugang membuat Baritian teringat masalah lain, dan itu adalah masalah Tian Kui. Pada saat itu, kakek dari keluarganya sendiri juga bersiap untuk menggunakan kekuatan Linhai-nya untuk mengepung rumah Sue-nya, tetapi sayangnya, ketika saatnya tiba, dia menerima telepon dari Yan Jing-nya, yang akhirnya berhenti di situ. Dalam hal seni bela diri, kamu, Baritian, tidak bisa menang melawannya. Berbicara tentang kekuatan, sepertinya Kevin Ye ini benar-benar memiliki kekuatan dari Yan Jing yang mendukungnya. Baritian saat ini bingung harus berbuat apa dengan Kevin Ye, dia memiliki ekspresi tak berdaya. Pada akhirnya, Baritian melambaikan tangannya ke Tugang dan berkata, Gangzi, keluarlah dulu. Tinggalkan aku sendiri. Pada saat ini, Tugang sangat ingin meninggalkan tempat ini dengan cepat. Dia buru-buru mengangguk dan menyelinap pergi dari ruang pertemuan. Tidak lama setelah Tugang pergi, Baritian dengan gugup melihat sekeliling, dan kemudian dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Itu adalah liontin giok berwarna darah. Itu diukir dengan semua jenis pria dan wanita. Para wanita sangat cantik, tetapi para pria sangat jelek. Selain itu, ada dua kata besar pada giok darah, surah. Baritian ragu-ragu untuk waktu yang lama saat dia menimbang giok berwarna darah di tangannya. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata, mungkinkah, apakah aku benar-benar masih harus menghubungi mereka? Selama bertahun-tahun, Baritian tidak pernah mengeluarkan liontin giok berwarna darah ini. Ini adalah tindakan penyelamatan hidup terakhir Baritian untuk menyimpannya. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak berusia 17 atau 18 tahun akan memaksanya untuk menggunakan liontin giok ini. Namun, melihat ekspresi Baritian, sepertinya dia sangat tidak mau menghubungi orang yang dia maksud. Terlebih lagi, saat dia melihat liontin giok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan mengingat kembali 2 tahun itu, yang seperti neraka. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Baritian akhirnya menyingkirkan liontin giok itu dan mendesah pelan. C. 273 Perjudian Prodigi. Lelucon di Blacklight segera berakhir. Namun, tidak merasa terlalu terancam oleh geng Serigala Surgawi dan Serigala Berwajah Tiga. Sebaliknya, dua ahli peringkat naga dan harimau yang bersembunyi dalam kegelapan itulah yang membuat Kevin Ye merasa tidak nyaman. Kali ini, tarian dengan Cynthia Fang tidak berhasil menggerakkan mereka berdua, dan malah menyebabkan Kevin Ye menjadi sangat tertekan. Bagaimanapun, dia merasa tidak nyaman ditatap dari belakang oleh dua pasang mata. Namun, Kevin Ye telah memperoleh beberapa hadiah dari lelucon di Blacklight Bar malam ini. Paling tidak, lagu ini telah berhasil menggerakkan hati Cynthia Fang, dan memungkinkan sosok Kevin Ye tercetak jelas di hati Cynthia Fang. Kevin Ye benar-benar menantikan hari ketika segel di tubuh Cynthia Fang rusak dan dia dapat memperoleh kembali ingatannya tentang dunia abadi. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang akan dikatakan nanti. Setelah membuat keributan di Blacklight Bar, kelompok Kevin Ye yang terdiri dari 3 orang tentu saja tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Berdiri di aula bawah, dia melambaikan tangan kepada Howard Zhang dan Michael Liu yang berada di lantai 2. Mereka bertiga segera meninggalkan Blacklight Bar. Di Blacklight Bar saat ini,
baik penonton maupun bartender, mereka semua memandang Kevin Ye dengan hormat dan takut. Dapat dikatakan bahwa Kevin Ye dan dua orang lainnya dengan arogan pergi di bawah pengawalan ratusan orang dari seluruh bar. Tentu saja, selain orang-orang yang tidak berhubungan ini, hanya ada satu orang lain yang melihat Kevin Ye pergi, dan itu adalah Cynthia Fang. Dengan langkah pelan, dia mengikuti di belakang Kevin Ye dan dua orang lainnya dari kejauhan. Baru setelah mereka bertiga menghilang ke tempat parkir bawah tanah, Cynthia Fang berbalik, kecewa dan kecewa. Kevin Ye, oh Kevin Ye, apakah kita benar-benar saling kenal? Cynthia Fang bertanya sambil berjalan. Namun, apapun yang terjadi, pemuda yang telah menciumnya dengan paksa berulang kali ini, telah mengakar dalam hati Cynthia Fang. Namun, setiap kali Cynthia Fang memikirkan penampilan Kevin Ye yang tampan, dia tanpa sadar akan memikirkan saudara perempuannya sendiri, Mia Fang. Ini adalah mentalitas yang sangat kontradiktif. Setelah mengusir Kevin Ye dengan tatapannya, Cynthia Fang tidak meninggalkan bar cahaya hitam. Sebaliknya, di bawah tatapan aneh banyak orang, dia langsung pergi ke lantai 2 dan memasuki ruang pribadi semi tertutup di lantai 2. Hei, Long San, apakah kamu sudah cukup melihat orang tua? Kamu sudah tidak muda lagi, mengapa kamu masih begitu bernafsu? Mengenai kursi di lantai pertama, Long Er menatap Long San dengan ekspresi jijik. Long San tertawa, dan menoleh ke belakang dengan jijik, apa maksudmu dengan mesum? Long Er, apakah kau bisa bicara? Mendengar kata-kata Long San, Long Er ingin muntah di wajahnya. Baiklah, baiklah. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Apa yang kau coba lakukan dengan belajar di sekolah swasta selama beberapa tahun? Long Er memutar matanya ke arah Long San, dan melanjutkan, anak itu sudah pergi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kau ingin menyelesaikan tugas di bagian atas daftar terlebih dahulu, atau kau ingin pergi dan menangkap mereka? Long San tertawa nakal, wajah tuanya memerah karena malu, lebih baik turun ke bisnis dulu, jika tidak, ketika kau bocah tua itu kembali, kau harus melaporkan pernyataan hitamku di depan orang pertama. Long Er mendengus, baguslah kau tahu ini. Tanpa ragu, keduanya meletakkan setumpuk uang di atas meja dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tentu saja, keduanya agak pendiam sejak mereka memasuki bar. Selain Kevin Ye, tidak ada seorang pun yang menyadari gerakan mereka. Di ruang semi tertutup di lantai atas di Blacklight Bar, Cynthia Fang memegang cangkir kopi di tangannya dengan ringan sementara jari-jarinya memegang sendok dan mengaduk terus-menerus, tetapi dia memiliki ekspresi linglung di wajahnya. Pada saat yang sama, di depan Cynthia Fang, seorang wanita cantik berpakaian kipau ungu duduk tegak dengan cangkir di tangannya. Dia mengocok cangkir di tangannya, tetapi dia tidak minum anggur, tetapi terus menatap Cynthia Fang dengan senyum nakal. Wanita ini yang memiliki penampilan yang sangat cantik dan tubuh yang jahat, bisa disebut kecantikan yang tak tertandingi. Dia adalah perwakilan yang dikirim oleh keluarga Ye ke Jiangnan, kepala pelayan Marisa Chu. Dua wanita cantik yang tak tertandingi itu hanya duduk di sana saling berhadapan tanpa berbicara. Pemandangan di hadapan mereka memang sangat indah, tetapi saat mereka dengan hati-hati menikmatinya, mereka merasa itu agak aneh. Akhirnya, Marisa Chu tertawa pelan. Dia menyesap anggur merah di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kenapa kamu memikirkannya? Cynthia Fang tampaknya tidak bereaksi sama sekali, tetapi dia tetap mengikuti kata-kata Marisa Chu dan menjawab dengan wajar, mehem. Tepat saat Cynthia Fang setuju, Marisa Chu menutup mulutnya dan terkekeh, tawa nakal itu langsung menarik Cynthia Fang keluar dari pikirannya. Cynthia Fang merasa telah ditipu, dan wajahnya langsung memerah saat dia mencungkil mata Marisa Chu, dan mendengus nakal, dasar orang nakal, hanya tahu cara menggunakan kata-kata padaku. Jelas bahwa hubungan antara Cynthia Fang dan istrinya tidak biasa saja, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah amiti. Marisa Chu juga berbicara tanpa ragu di depan Cynthia Fang. Dia menjilat bibir merahnya yang menggoda dan tertawa, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Apa yang perlu diperdebatkan? Ini sepertinya bukan caramu melakukan sesuatu. Cynthia Fang mengangkat kepalanya, cemberut, dan menatap tajam ke arah Marisa Chu. Apa? Aku melihat kamu sangat bahagia, dan tampak sangat bangga padaku sekarang karena aku telah menyukai tuan muda Kevinmu. Marisa Chu merentangkan tangannya, dan berkata sambil tertawa, tentu saja, jika kamu menjadi menantu perempuan keluarga Yeku, maka kita berdua akan memiliki kesempatan untuk bertemu setiap hari, tentu saja aku akan senang. Kamu benar. Kamu hanya kepala pelayan pria dari keluarga Ye itu, bahkan jika aku menikahi Kevin Ye, aku tidak akan dapat bertemu denganmu setiap hari, kan?
Saat dia berbicara, Cynthia Fang tiba-tiba tertawa nakal. Wajahnya yang cantik perlahan mendekati Marisa Chu saat dia bercanda. Yi, tidak mungkin hati gadis kecilmu telah tergerak oleh tuan muda Kevin dari keluargamu, kan? Perlahan-lahan meletakkan jarinya di mulutnya, Cynthia Fang tersenyum menawan, jika kamu juga bisa menikahi Kevin Ye, maka kita para saudari akan bisa bersama selamanya. Seorang wanita seperti Ratu E, hanya memikirkannya saja sudah merupakan hal yang cukup bagus. Marisa Chu terkikik, saat dia dengan hati-hati merenungkan apa yang dikatakan Cynthia Fang. Meskipun tampaknya itu berasal dari nada bercanda, dia kemungkinan besar mengatakan apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Tidak buruk, tetapi sangat disayangkan, aku berbicara tentang cinta Raja Siang, Dewi yang tidak memiliki mimpi. Sambil mendesah pelan, Marisa Chu berbalik dan tersenyum nakal, namun, Kevin Ye adalah tunangan kakakmu. Jika kamu ikut campur lagi, bukan tidak mungkin bagi kalian berdua untuk menyingkirkan duo Hui. Cynthia Fang tidak pernah menyangka bahwa Marisa Chu akan begitu berani dengan kata-katanya. Dia benar-benar membuat lelucon mesum di depannya. Siapa yang menginginkan dual Ashen? Musan, aku menemukan bahwa kata-katamu menjadi semakin riuh. Kamu harus mencari anggota keluarga lebih awal untuk mendisiplinkanmu dengan benar. Istri. Gelombang ketidakberdayaan dan kepahitan melonjak keluar dari mata Marisa Chu, dan kemudian, dia tertawa sedih, Suewu, apakah kamu masih merasa bahwa aku memiliki hak untuk mencari keluargaku sendiri? Cynthia Fang terkejut, dan kemudian segera terdiam. Meskipun Marisa Chu adalah kepala pelayan utama tuan muda ketiga keluarga Ye secara nama, dia sebenarnya adalah karakter tingkat menengah dalam hal keluarga Ye. Cabang Sungai Selatan yang merupakan grup Ye yang dia kendalikan jelas merupakan sumber pendapatan penting baginya, jadi Marisa Chu tidak akan pernah menyerah. Bagi Marisa Chu, dia akan bekerja keras untuk keluarga Ye dan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya, atau dipaksa menjadi putra seorang tuan muda yang ditugaskan di keluarga Ye. Selain itu, tidak ada jalan keluar lain baginya. Setelah memikirkannya, Cynthia Fang hanya bisa menghela nafas pelan, seolah-olah nasibnya jauh lebih bahagia daripada Marisa Chu. Namun, ketika dia melihat ekspresi Marisa Chu yang meratap dan mendesah, Cynthia Fang tiba-tiba tertawa jahat, Musan, jangan bilang kamu tidak punya pikiran tentang tuan muda Kevin milikmu ini. Jika aku bisa bersamanya, itu akan menjadi hal yang cukup bagus. Setidaknya, Marisa Chu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Cynthia Fang, agak terkejut, seolah-olah Cynthia Fang tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. Dia sedikit kesal di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama cemberut, Suewu, tidak peduli apakah itu penampilan atau kekuatan, tuan muda Kevin tidak ada duanya. Setidaknya menurut pendapatku, penampilannya saat ini jauh lebih baik daripada tuan muda Lei. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan izinnya, tetapi seperti yang kukatakan, ini adalah cinta raja, seorang dewi tanpa mimpi. Apa? Cynthia Fang tercengang untuk waktu yang lama. Awalnya, Cynthia Fang mengira bahwa kata-kata Raja Siang memiliki perasaan padanya, dan Dewi Wu Meng telah mengatakan bahwa dia tidak menyukai Kevin Ye. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia benar-benar memahami maksud Marisa Chu dari sudut pandang yang lain. Tetapi ini membuat Cynthia Fang semakin penasaran. Cynthia Fang bergumam dengan mulut bengkok, dia tampak bingung, aku tidak percaya padamu, Musan, kamu sangat cantik, dan orang itu sangat mesum, bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Mesum. Marisa Chu membuka matanya lebar-lebar, menatap Cynthia Fang seolah-olah dia sedang melihat alien. Kemudian dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berpikir, apakah tuan muda Kevin begitu bernafsu? Kakak perempuan, aku dibius, tetapi aku tidak melihatnya melakukan apapun padaku. Pria seperti ini tampaknya tidak tenang, tetapi dia jelas tidak bisa digambarkan sebagai orang yang bernafsu. Melihat ekspresi terkejut Marisa Chu, Cynthia Fang cemberut, dan pipinya memerah, Musan, apakah aku salah? Kurasa orang itu memang terlahir mesum. Cynthia Fang tampaknya masih merenungkan masalah Kevin Ye yang menciumnya dengan paksa, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesan yang begitu dalam tentangnya. Namun, meskipun Cynthia Fang mengatakan itu, ekspresi genit itu tidak mengandung sedikit pun rasa jijik, dan bahkan sedikit bergerak dengan hati-hati. Marisa Chu terkikik, matanya yang besar berputar-putar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mesum. Cynthia, sepertinya kamu tidak begitu mengerti tuan muda Kevin. Setelah berhenti sejenak, Marisa Chu melanjutkan, miau-miau dari keluargamu akhir-akhir ini terus mengejar tunanganmu. Jika itu orang lain,
Mereka pasti sudah lama menemukan kesempatan untuk membunuh adik perempuanmu di tempat, tetapi Tuan Muda Kevin tampaknya tidak memiliki tindakan nyata, namun kamu menyebut pria seperti ini mesum. Oh, ada hal seperti itu. Huff, aku tidak percaya. Cynthia Fang terkejut, dan berpikir, aku tidak menyangka bahwa Mia Fang, yang tampak seperti gunung yang cukup dingin, benar-benar juga akan mengambil inisiatif untuk bangun. Memikirkan saudara perempuannya sendiri dan Kevin Ye, Cynthia Fang langsung merasa tidak nyaman. Kamu tidak percaya padaku. Marisa Chu terkekeh, dan berkata, karena kamu tidak percaya padaku, maka mari kita bertaruh. Taruhan. Taruhan apa? Cynthia Fang tampaknya sangat tertarik dengan hal-hal seperti taruhan. Ketika dia mendengar tentang taruhan, matanya berbinar. Marisa Chu menggoyang-goyangkan gelas anggur merahnya dengan jenaka, bukankah kau mengatakan bahwa Tuan Muda Kevin bernafsu terhadap wanita? Jika kau memiliki kemampuan untuk merayu Tuan Muda Kevin ke tempat tidur, bahkan jika kau menang, bagaimana dengan itu? Apa? Wajah cantik Cynthia Fang berkedut. Mendengar taruhan Marisa Chu, Cynthia Fang tersipu dan tidak bisa berhenti cemberut. Hal-hal seperti ini tidak dapat digunakan sebagai taruhan. Musan Yang Bao, kau menggodaku lagi. Marisa Chu memutar matanya ke arah Cynthia Fang, bukannya aku benar-benar memintamu untuk melakukan hal itu padanya. Saat dia berbicara, Marisa Chu mengaitkan jarinya ke Cynthia Fang, dan kemudian membisikkan beberapa kalimat secara misterius ke telinga Cynthia Fang. Cynthia Fang mendongak kaget dan ragu sejenak, apakah ini benar-benar mungkin? Dia tidak akan marah jika dia tahu, kan? Marisa Chu terkikik, dan berpikir, aku tidak pernah menyangka bahwa Cynthia akan ditangkap secepat ini, dan benar-benar mulai mengkhawatirkan emosi Tuan Muda Kevin. Marah. Yakinlah, Tuan Muda Kevin tidak akan sekecil ini. Menggigit bibirnya erat-erat, berpikir sejenak, Cynthia Fang tidak yakin apakah dia tidak dapat menahan godaan taruhan itu sendiri, atau apakah dia tidak dapat menahan godaan orang itu, tetapi dia benar-benar menyetujuinya dengan cara yang aneh. Baiklah, karena kamu, seorang gadis kecil, telah mengajukan pertanyaan, maka aku akan menyetujuinya. Huff, aku masih tidak percaya bahwa dengan kecantikanku yang dapat menumbangkan negara, aku, Cynthia Fang, tidak dapat merayu seorang sosok. Marisa Chu tersenyum nakal, kinerja persahabatannya sepenuhnya ada di matanya, seperti yang dilihat dengan jelas oleh yang disebut penonton. Pada saat ini, Marisa Chu benar-benar melihat kegembiraan di wajah Cynthia Fang dan jantungnya sedikit berdebar. Melihat ekspresi Cynthia Fang yang imut dan bersemangat, Marisa Chu mendesah dalam hatinya, Tuan Muda Kevin memang beracun. Bab 274 Kevin Ye, kamu telah melakukan kejahatan. Kevin Ye saat ini tidak tahu bahwa Marisa Chu dan Cynthia Fang, dua gadis kecil itu, benar-benar telah membuat taruhan aneh seperti itu. Jika Kevin Ye tahu tentang ini, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah di layar, dan tidak akan bisa pulih untuk waktu yang lama. Tentu saja, Kevin Ye juga tidak tahu bahwa gadis-gadis di sekitarnya sudah mulai mendukungnya dengan 2 atau 3 cara, berjalan ke kamp aliansi. Marisa Chu dan Cynthia Fang yang berada di bar, Mia Fang dan Lana Qin yang berada di sekolah, serta Lin Sailing dan Nindi Sue, tampaknya telah perlahan-lahan menarik amiti mereka yang baik lebih dekat satu sama lain dan meluncurkan strategi panjang untuk menyerang dan mempertahankan aliansi. Namun, ini bukanlah poin utama yang sedang dipertimbangkan Kevin Ye. Hal yang paling membuat Kevin Ye pusing adalah 2 ekor di belakangnya. Tidak lama setelah kelompok Kevin Ye yang terdiri dari 3 orang meninggalkan Blacklight Bar dan memasuki tempat parkir bawah tanah, 2 pasang mata menyala di belakang Kevin Ye. Menatap Kevin Ye, dia tidak berhenti sejenak pun. Di Porsche 911, Michael Liu, yang duduk di kursi pengemudi, memiliki wajah penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia terus-menerus melihat ke belakang ke arah Kevin Ye, yang berada di sampingnya, dengan tatapan penuh rasa hormat yang mulia. Kakak ipar, bagaimana kamu melakukan itu di bar tadi? Terlalu tampan, terlalu keren. Michael Liu tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya saat dia bertanya. Kevin Ye menoleh, memutar matanya ke arah Michael Liu, bagaimana kamu melakukannya? Ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Aku sudah memberi pelajaran pada tugang itu beberapa kali, jadi dia tentu akan takut padaku. Michael Liu terkejut, dan segera melambaikan tangannya, tidak, aku tidak membicarakan masalah ini. Aku ingin bertanya, bagaimana kamu berhasil merebut hati Mawar Merah melalui lagu dan tarian? Itu Mawar Merah dalam beberapa menit ini, kakak ipar tidak hanya berhasil mencapai base kedua, kamu bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk melindungimu. Ini terlalu mistis. Semakin banyak Michael Liu berkata,
semakin bersemangat dia, dan dia berkata, tidak, tidak, kakak ipar, kamu harus mengajariku keterampilan mendalam seperti ini dalam merayu gadis. Aku ingin mengakuimu sebagai tuanku, aku ingin mengakuimu sebagai tuanku. Saat berkata demikian, Michael Liu benar-benar ingin berlutut dan mengakui dia sebagai gurunya. Jelaslah bahwa Michael Liu merasa bahwa mempelajari seni mendekati gadis sama halnya dengan mempelajari seni bela diri. Namun, Michael Liu menghentikan gerakan Michael Liu yang berlebihan, menyebabkan Kevin Ye tertawa sinis. Liu tua, kamu harus menyetir mobilmu, menjemput gadis adalah sesuatu yang hanya kamu yang bisa mengerti, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di masa depan, kamu akan mengerti jika kamu lebih banyak belajar di sisiku dan lebih banyak menonton. Kevin Ye hanya mengolok-oloknya, tetapi Liu Mingsun menganggapnya sebagai hal yang klasik. Dia berkata dengan wajah serius, begitu. Itu masuk akal. Di dalam kereta, Michael Liu dan Kevin Ye akan berbicara satu sama lain. Ketika aku mengatakan itu sangat hidup, dan hanya Howard Zhang yang duduk diam di bagian belakang kereta, sesekali menoleh untuk melihat ke belakangnya. Michael Liu melirik Howard Zhang melalui kaca spion, dan bercanda, Hyacin, kamu bocah nakal, kamu sangat konyol, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Setelah berhenti sejenak, Michael Liu melanjutkan, hehe, aku bilang kamu bocah nakal, kamu harus belajar lebih banyak dari saudara iparku. Michael Liu mengatakan banyak hal, tetapi Howard Zhang tidak bereaksi sama sekali, dia tetap menoleh untuk melihat bagian belakang kereta. Hyacin, aku bicara padamu, kau mendengarku. Beri aku jawaban, jangan terus melihat ke belakang, mungkinkah ada wanita cantik yang mengintai di belakang mobilku? Sambil berkata demikian, Michael Liu sedikit membetulkan kaca spionnya, ingin melihat apa yang sedang dilihat Howard Zhang. Namun setelah meliriknya, Michael Liu berkata dengan nada bercanda, tempat ini kosong, tidak ada apa-apa di sini, aku benar-benar tidak tahu harus melihat apa, mungkinkah Hyacin dirasuki? Pada saat ini, Howard Zhang perlahan menoleh, dan dengan hati-hati melihat ke arah Kevin Ye di kursi penumpang depan, kakak Ye, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa ada mata yang mengawasi kita dari belakang, mungkinkah kita adalah anggota geng serigala surgawi? Jantung Kevin Ye berdegup kencang, dia menyipitkan matanya dan menatap Howard Zhang dengan rasa ingin tahu, dan berpikir, aku tidak pernah menyangka bahwa Hyacin, bocah nakal ini, akan memiliki persepsi yang begitu kuat, dia benar-benar seorang pejuang yang berbakat. Namun tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, Michael Liu memarahi dengan nada bercanda, katakanlah, Hyacin, apa yang kupikirkan sedang kau lihat. Jangan terlalu curiga, kau hanya mengkhawatirkan hal yang tidak penting. Bagaimana mungkin para sampah dari geng serigala surgawi itu berani datang ke sini? Baru saja, mereka bahkan tidak berani menghadapi saudara iparku di bar, apalagi di sini. Howard Zhang menjawab, baiklah, mungkin aku terlalu memikirkannya. Meskipun dia mengatakan ini, Howard Zhang masih merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Kevin Ye jelas tahu bahwa indera keenam Howard Zhang benar, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sekarang, menghadapi dua pembunuh dengan tingkatan cukup tinggi, Kevin Ye tidak terlalu mengkhawatirkannya, melainkan Howard Zhang dan Michael Liu. Jika kedua lelaki tua itu bergerak di tengah jalan, itu pasti akan melibatkan ikan di kolam. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Kevin Ye. Oleh karena itu, Kevin Ye saat ini harus memikirkan cara untuk mengirim Howard Zhang dan Michael Liu kembali ke sekolah, hanya dengan begitu dia dapat menerima tantangan dengan tenang. Baiklah, kalian berdua berhenti bersikap sangat tertutup. Ayo kembali ke sekolah lebih awal atau kita akan memanjat tembok lagi jika kita terlambat. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, tetapi seluruh fokusnya tertuju pada dua ahli yang tersembunyi itu. Baiklah, ayo bangun. Hehe, Hyacin, lebih baik kalian duduk diam. Kami akan membiarkan kalian merasakan apa artinya bisa terbang ke tanah. Dengan itu, Michael Liu menyalakan mesin dan menginjak pedal gas, mendesak Porsche 911 itu segera keluar. Pada saat ini, dua sosok perlahan muncul dari sudut tempat parkir bawah tanah. Long San menatap Long Er dengan wajah penuh rasa bersalah. Long Er, apa maksudmu tadi? Tidak ada seorang pun di garasi bawah tanah ini. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Mengapa kau menghentikanku? Jika bukan karena kau yang menghentikanku, bocah itu pasti sudah berubah menjadi mayat. Long Er memasang wajah masam saat berkata, Long San, jangan tidak sabaran. Aku sedang berhati-hati. Bocah itu sudah memperhatikan kita saat dia di bar, dan dia sengaja memarkir mobilnya di sini begitu lama. Dasar licik. Long San menggerutu dengan marah, hati-hati, Long Er bocah tua,
kau selalu berhati-hati, sekarang tidak apa-apa, bocah itu sudah kabur, kau masih harus membuang-buang waktuku, Long Er tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, lagi pula mereka berdua telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, jadi mereka berdua bisa saling memahami temperamen masing-masing. Keduanya saling memandang dan kemudian menghilang ke tempat parkir bawah tanah. Awalnya, Long Er dan Long San mengira Porsche yang membawa target sudah melaju jauh, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Porsche itu sekarang terparkir di pintu keluar garasi bawah tanah. Di dalam mobil, Michael Liu memasang wajah penuh rasa ingin tahu. Dia melihat beberapa polisi berseragam di depannya dan memarahi, sial sekali, apa kita bertemu dengan pengemudi yang sedang memeriksa minuman keras? Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan bar tanpa minum alkohol? Ketika mereka melihat mobil polisi, Michael Liu merasa lemah di dalam hatinya. Dua petugas polisi berjalan cepat ke arah Porsche Michael Liu dan mengetuk pintu. Kemudian, mereka melirik ke dalam mobil. Namun, tatapan mereka tidak terpaku pada Michael Liu, pengemudi, tetapi pada Kevin Ye yang berada di kursi penumpang depan. Ada apa, petugas? Tanya Michael Liu dengan senyum nakal di wajahnya, lengannya bersandar di jendela. Polisi yang memimpin jalan sama sekali tidak menghiraukan Michael Liu, dan malah menatapnya tajam, lalu berkata tanpa ragu, Anda Kevin Ye dari tingkat 2 SMP Linghai No. 1, kan? Karena Anda telah melakukan kejahatan, ikutlah dengan kami.